Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 Farmasi Stipes Bakti Mandala Husada Slawi kelas 3A. Kami dari kelompok 2. Saya Atik Zaindin. Saya Aulia Ismais Barokah. Saya Fatul Ulum. Saya Sinta Manjiningrum. Kami akan melakukan praktikum teknologi sedia informasi bahan alam yang berjudul formulasi sediaan teh herbal kombinasi rempah kunyit dan daun jambu biji. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui cara pembuatan sediaan teh herbal kombinasi rempah kunyit dan daun jambu biji serta evaluasi sediaan teh herbal. Menurut Hambali 2006, teh herbal merupakan salah satu produk minuman campuran dari tanaman herbal yang memiliki khasiat dalam membantu pengobatan suatu penyakit atau sebagai penyegar. Menurut Rafiq Umar 2014, teh herbal umumnya campuran dari beberapa bahan yang dapat disebut sebagai infusi. Infusi terbuat dari kombinasi daun kering, kayu, buah, bunga, dan tanaman lain yang memiliki manfaat. Alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat Moisturize Analyze Balance, timbangan, mortir dan stepper, sendok pengaduk, cawan, dan oven. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah serbuk rimpang kunyit, serbuk daun jambu biji, dan serbuk melati. Langkah pertama yang dilakukan yaitu penyiapan bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan teh herbal. Bahan baku tersebut yaitu rimpang kunyit, daun jambu biji, dan bunga melati yang dipanen di Desa Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Langkah selanjutnya dilakukan pencucian rimpang kunyit, daun jambu biji, dan bunga melati yang telah disortasi basah sebelumnya. Tujuan dari pencucian untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir. Proses selanjutnya yaitu dilakukan perajangan pada rimpang kunyit. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Setelah dilakukan perajangan, dilakukan proses pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Tujuan dari pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana mikroorganisme dan kegiatan enzim dapat menyebabkan pembusukan akan terhenti. Dengan demikian, bahan yang digunakan dapat mempunyai waktu simpan yang lama. Simplisia basah dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengeringan, selanjutnya dilakukan sortasi kering. Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih menempel pada simplisia kering. Kemudian dilakukan penghalusan simplisia agar menjadi serbuk. Tujuan penghalusan yaitu untuk memperluas permukaan partikel simplisia sehingga semakin besar kontak permukaan partikel simplisia dengan pelarut dan mempermudah penetrasi pelarut ke dalam simplisia sehingga dapat menarik senyawa-senyawa dari simplisia lebih banyak. Setelah proses penyiapan bahan baku selesai, langkah selanjutnya dilakukan pembuatan sediaan teh herbal. Langkah pertama yaitu dilakukan penimbangan pada serbuk bunga melati sebanyak 6 gram, kemudian serbuk daun jambu biji sebanyak 2 gram, dan serbuk rimpang kunyit sebanyak 12 gram. Setelah dilakukan penimbangan, selanjutnya yaitu mencampurkan serbuk rimpang kunyit, serbuk daun jambu biji, dan serbuk melati, dimasukkan ke dalam mortir dan digerus hingga homogen. Setelah sediaan teh herbal homogen, kemudian ditimbang masing-masing 2 gram sebanyak 10 dan dimasukkan ke dalam kantong teh sebagai kemasan primer.
Setelah pembuatan teh herbal selesai, kemudian dilakukan evaluasi sediaan meliputi uji organoleptis, uji kadar air, dan uji kesukaan. Pada uji organoleptis dilakukan dengan cara mengamati warna, bau, dan aroma pada air seduhan teh. Pada uji organoleptis menghasilkan tekstur agak kasar, warna kuning, bau khas herbal, dan rasa khas herbal. Evaluasi selanjutnya yaitu uji kesukaan. Uji kesukaan dilakukan kepada 10 orang partisipan. Penilaiannya menggunakan panca indera dan hasil berupa skala tingkat kesukaan dari angka 1 sampai dengan 5. Angka 1 menunjukkan tidak suka, 2 netral, 3 agak suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Hasil uji kesukaan dari 10 panelis yaitu 2 orang netral, 5 orang memberi nilai agak suka, dan sebanyak 3 orang memberi nilai skala 4 yang berarti suka. Evaluasi sediaan yang terakhir yaitu uji kadar air. Uji kadar air dilakukan dengan menggunakan alat moisture analysis balance dan mendapatkan hasil kadar air sebesar 7,36%. Hal ini berarti bahwa sediaan teh herbal yang dibuat sudah memenuhi standar, karena ketetapan kadar air menurut standar nasional Indonesia sebesar maksimal 8%. Pada formulasi teh herbal, kombinasi rempah kunyit dan daun jambu biji secara empiris mempunyai manfaat sebagai anti diare. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi sediaan, teh herbal memiliki kadar air sebesar 7,36% yang berarti memenuhi persyaratan, sedangkan uji kesukaan memiliki rata-rata kesukaan skala 4 yang berarti suka. Demikian praktikum yang kami lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.